Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dari kelas B, Kampus Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai betapa pentingnya peranan generasi muda itu dalam melestarikan bahasa Indonesia. Peranan generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Rasanya, siapapun akan teringat pada momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam Sumpah Pemuda itu memiliki roh kebanggaan dan juga kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku, bangsa, dan masyarakat etnis, dan juga antar budaya Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula, bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah lainnya, selain dengan bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing semakin besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan juga falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menempatkan ciri khas, sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan juga bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi keempat bahasa Indonesia, yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam peranannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan juga antar budaya. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan, sehingga dengan demikian fungsi tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan juga pengembangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sekali sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetap berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong atau tinggi hati. Cukup banyak ungkapan dalam khazanah bahasa Indonesia yang berisi pesan-pesan moral bagi manusia Indonesia yang berketuhanan serta beradat berbudaya. Beda halnya dengan dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan pada semua jenis dan juga jenjang pendidikan dapat dibanggakan, yaitu dimulai dari dengan sekolah dasar hingga dengan perguruan tinggi.
Bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuannya bukan sekedar sebagai bahasa pengantar pendidikan di tingkat lembaga pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta sarana alih pengetahuan dan alih teknologi di tingkat lembaga pendidikan tinggi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengemban dan juga permasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perhatian khusus sebagai kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut kedinamisan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan tata istilah keilmuan, sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata, serta sikap taat pada kesepakatan bangsa mengenai peran dan juga kedudukan bahasa Indonesia. Hal ini sekaligus akan sejalan dan juga setara dengan peningkatan dan juga pemantapan sikap kebersamaan dalam membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia. Sikap bahasa yang perlu dimiliki ini dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu seperti meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan kelompok dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan juga keperluannya selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul ataupun modern. Bahasa tersebut sudah jelas-jelas berbeda dengan tata krama dan aturan moral dari budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai kita dibiasakan terus seperti ini. Keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman yang ada di dalamnya, baik berupa suku, ras, bangsa, budaya, agama, serta bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, yang menunjukkan suatu ciri khas tertentu dari suatu daerah mereka tersebut.
Dengan adanya keberagaman yang ada tersebut, maka masyarakat Indonesia berusaha untuk bersatu demi kesatuan yang utuh, yaitu dengan salah satu caranya menggunakan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia juga merupakan suatu simbol bagi bangsa Indonesia. Kita haruslah berbangga terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan cara melestarikan bahasa Indonesia yang ada. Kita sebagai generasi muda haruslah ikut serta dalam upaya melestarikan budaya bahasa Indonesia. Pada zaman saat ini, banyak sekali remaja milenial yang ikut terpengaruh terhadap westernisasi budaya-budaya asing yang ada. Mereka ikut untuk mempelajari suatu bahasa dari budaya asing, sedangkan mereka melupakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa mereka sendiri. Mereka ikut mempelajari budaya ataupun bahasa asing tersebut dengan alasan mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti tren pada saat ini, agar menjadi kekinian dan juga menjadi modern. Sebenarnya kita tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus melestarikannya dengan cara kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam jenjang pendidikan pun kita telah diajarkan oleh guru-guru kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Baik itu dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Jika kita ingin mempelajari satu bahasa di antar daerah, maka kita tidak akan bisa mempelajari bahasa yang ada di daerah-daerah tersebut. Untuk memudahkan berkomunikasi antara suatu masyarakat daerah tertentu dengan masyarakat daerah lainnya, maka adanya suatu bahasa pemersatuan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, seluruh masyarakat akan mengerti maksud dan tujuan yang akan ingin disampaikan.